Halo sahabat Gladiol, kembali lagi bersama saya Kartika Utami dalam acara Sarasehan, saran sehat untuk Anda. Halo sahabat Gladiol, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah Mams, dari dua kejadian tadi, pasti Mams di rumah selalu dan pasti sering menemui ya Mams ya kejadian-kejadian yang sama. Nah untuk kali ini, kita akan membahasnya bersama Ibu Swastika Wulan, psikolog anak dan remaja di RSIA Gladiol. Halo Bu Tika, gimana kabarnya? Kabar baik Mbak Ami gimana kabarnya? Kabar baik Bu. Kabar baik ya. Halo Sobat Gladior, gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Bu Tika, ya. Ini dari dua kejadian tadi nih ya Bu ya, kita lihat kok kayaknya banyak sekali ya orang tua sekarang ini menemui kejadian-kejadian serupa. Kayak misalnya anaknya yang terlalu hiperaktif, kemudian tuh anak susah konsentrasi Bu, sama kok bisa-bisa bicaranya terlambat. Nah seperti itu sebenarnya tuh kalau untuk anak usia dini itu normal atau tidak ya Bu ya? Iya, oke. Mbak Ami, jadi sebelum kita melebar nih normal atau enggak gitu ya, sesuai nggak sih sama tumbuh kembangnya gitu ya? Kita kenalan dulu ya sama anak usia dini gitu ya. Siapa sih yang kita sebut anak usia dini? Jadi kita biasanya menyebut anak usia dini itu anak-anak yang rentang usianya dari 0 sampai dengan 6 tahun. Dimana emang perkembangannya pesat banget gitu ya Mbak Ami ya gitu. Jadi memang banyak banget perkembangan atau dinamika yang terjadi di anak usia 0 sampai 6 tahun. Tapi kali ini kita ngobrol-ngobrolnya kita sempitkan sedikit sampai 0 sampai 3 tahun dulu gitu ya, biar kita lebih mendalam nanti di situ gitu ya Mbak Ami. Baik Bu. Berarti untuk dalam usia 0 sampai 3 tahun ini kira-kira untuk karakteristiknya sendiri itu seperti apa? Ya, oke. Biasanya kita membagi atau menerangkan karakteristik anak usia dini itu memang dibagi menjadi tiga bagian gitu ya. Jadi yang pertama kita pelajari seperti apa sih karakteristik fisik anak usia 0 sampai 3 tahun gitu ya. Kemudian seperti apa sih perkembangan kognitifnya atau perkembangan kemampuan berpikirnya itu di usia 0-3 tahun seperti apa. Kemudian yang berikutnya secara sosial emosional seperti apa sih anak usia 0 sampai 3 tahun itu gitu. Nah, jadi di 0 sampai 3 tahun nanti secara umum kita bagi menjadi tiga tema besar itu ya Mbak Ami ya. Jadi ada 3 tema besar itu ada dari fisiknya, kognitifnya dan emosionalnya ya, gitu betul, ya Bu ya. Betul. Untuk yang pertama nih Bu, untuk perkembangan fisiknya kira-kira bagaimana? Ya, jadi kalau karakteristik fisik itu kan seperti kita ketahui sama-sama gitu ya, bahwa secara fisik itu anak 0 sampai 3 tahun itu cepet banget gitu ya, terutama di 0 sampai 1 tahun gitu ya. Dan biasanya kita ukur adalah berat badan gitu ya, tinggi badan, lingkar kepala. Jadi di 1 tahun pertama itu memang kelihatan cepetnya adalah bayi baru lahir biasanya beratnya berapa sih Mbak Ami? 3 kilo ya? Iya, 3 kilo, 3,1 gitu ya. Di akhir usia 1 biasanya anak diharapkan kalau sesuai norma pertumbuhannya sudah berat badannya 3 kali dari berat badan lahir, betul Mbak Ami ya? Iya, jadi betul. 3 kali 3 tuh kira-kira 10 kilo lah, 9 sampai 10 kilo ya pada usia 1 tahun gitu ya. Jadi pesat sekali, dan itu tidak terjadi pada usia di atasnya atau usia dewasa gitu ya. Bayangkan kalau kita setahun naiknya 3 kali lipat dari berat badan semula tuh kayaknya kan serem banget ya gitu. Tetapi pada anak usia 0 sampai dengan 1 tahun memang sepesat itu yang kita harapkan kalau secara fisik gitu ya. Kemudian di usia 1 tahun kita harapkan sudah mulai bisa berjalan, sehingga di usia 18 bulan 2 tahun kita harapkan anak sudah bisa berjalan tanpa bantuan nih. Artinya udah nggak perlu pakai titah-titah atau nggak perlu pegang-pegangan, dia sudah mampu ya berjalan sendiri. Kemudian di usia 2-3 tahun itu kita harapkan anak udah mampu nih melakukan kegiatan motorik kasar yang lain, kayak misalnya naik tangga gitu ya, manjat-manjat gitu. Itu kita harapkan sudah mampu gitu kalau secara fisik seperti itu Mbak.
Jadi ada beberapa ya Bu ya, sebenarnya ada beberapa tahap juga ya Betul, di betul. perkembangan secara fisik ya Bu ya. Tapi kalau untuk perkembangan secara kognitifnya Bu, kira-kira bagaimana? Ya, kalau kognitif dan sosial emosional kita harapkan tuh kan memang jadi Mbak Ami sering dengar nggak misalnya gini, anak usia udah 9 bulan nih gitu ya, 9 bulan, kemudian kita lihat ibunya atau omanya atau papanya melaporkan, anak ini dulu pinter loh Bu, kalau saya tinggal kerja itu nggak pernah nangis gitu ya. Kenapa nih udah 9 bulan kok malah nggak pinter ya Bu, 9 bulan saya dadahin udah langsung nangis, saya belum sempet dadah loh Bu, bahkan baru siap-siap pakai baju kantor anaknya sudah nangis gitu. Nah justru itulah kepintarannya mereka, karena mereka artinya sudah mulai mengenali nih, oh ini orang tuaku, dan mereka sudah tahu tahapan nih, kalau udah siap-siap pakai baju kerja abis ini hilang nih dari pandanganku, artinya pergi gitu ya, bekerja gitu, sehingga anak mulai mengembangkan rasa takut nih ditinggal, aku nggak mau, makanya kemudian jadi rewel ketika mau ditinggal. Jadi itu adalah sesungguhnya itu adalah sebuah perkembangan gitu ya, perkembangan kognitif dan sosial emosional, karena mereka mulai kenal orang tuanya gitu, mulai kenal tahu kan suka nggak mau digendong sama yang ini, maunya sama yang ini, karena mereka sudah mulai kenal nih, biasanya oh dia nggak mau digendong sama yang pakai kacamata karena di rumah nggak ada yang pakai kacamata, atau sebaliknya maunya sama yang pakai kacamata karena mamanya pakai kacamata, artinya dia sudah mulai mengenal gitu. Nah itu adalah kepintaran. Tetapi kadang-kadang di orang awam kayaknya dia jadi nggak pinter ya, tadinya nggak nangis kalau kita tinggal pergi, kalau dia nggak nangis karena dia belum kenal, ketika dia udah nangis artinya dia udah kenal gitu ya. Kemudian ketika ditawarin makan kadang-kadang udah mulai ini gitu ya, atau ketika mereka bahkan bisa menirukan nih, misalnya mereka jatuhin barang, kemudian mamanya, omanya gitu ya, biasanya no, jadi dia jatuhin barang dia udah otomatis no gitu ya. Itu karena itu udah kepintarannya udah nambah gitu ya, artinya secara perkembangan bahasanya dia nambah, kemudian kemampuan dia untuk menirukan juga nambah gitu ya, kemudian dia sudah mulai juga nih mengenal anggota tubuhnya gitu, mana hidung dia bisa pegang, mana perut, makanya di usia ini kita biasanya kadang-kadang kan lagu-lagunya itu kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya, itu sesungguhnya adalah untuk mengajarkan ya, menstimulasi. Dan kalau anak nggak bisa ngikutin, itu yang nanti kita perlu udah lampu kuningnya nih nyala nih gitu, kok dia nggak mengikuti gitu, karena harapan kita di usia itu anak sudah mulai memahami dirinya, anggota tubuhnya gitu ya, kemudian dia juga udah bisa nih kita kasih instruksi sederhana, ambilin handphone mama, oh dia bisa ambilkan bola gitu, dia bisa ambilkan gitu ya. Itu perkembangan kognitif, kemudian perkembangan sosial emosional. Kemudian di usia 3 tahun lanjut nggak apa-apa ya Mbak ya, langsung ya. Di usia 3 tahun gitu dia udah mulai tertarik sama teman sebaya. Jadi kalau ada anak kecil lain dia udah mulai ngeliatin gitu ya, walaupun mungkin tidak semua langsung bisa bermain, tetapi dia sudah mengembangkan ketertarikan. Jadi mulai sering nih dia deket-deket walaupun diem aja diliatin gitu ya. Kadang-kadang kalau yang udah berani ada colek-colek sedikit gitu ya, terus ngajak bermain gitu ya, karena dia sudah mulai punya ketertarikan secara sosial dengan lingkungan di luar dari lingkungan yang ada di rumahnya aja. Kan selama ini hanya mama papanya aja, atau betul caregiver ya, caregiver utama bisa mama papa, bisa oma opa, bisa mbak gitu ya. Tetapi ketika 3 tahun dia udah mulai nih tertarik sama anak kecil yang lain dan kepingin bermain dengan teman yang lainnya. Kemudian secara bahasa dia juga udah 3 tahun tuh udah satu kalimatnya udah cukup lengkap gitu ya. Kalau di usia 1 tahun tuh baru satu kata, misalnya mi untuk mimi ya, atau minum, bo untuk bobo gitu ya. 3 tahun tuh udah kalimat, mau mimi susu sambil bobo gitu. Walaupun banyak yang cedal-cedal, tapi udah satu kalimat yang terdiri dari beberapa kata gitu. Mau mimi cucu gitu ya, lebih komplit lah, nggak cuma mi, bo gitu ya, atau mam gitu ya, seperti itu Mbak. Ya, berarti kalau secara kognitif anak itu harus sudah bisa seperti mengenal anggota keluarganya, mengenal anggota tubuhnya ya Bu ya, hidung mana sudah bisa nunjuk, matanya mana sudah bisa nunjuk gitu ya, sama sudah bisa mengucapkan kata menjadi kalimat, seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau semisal kayak masih cadel-cadel dikit gitu masih wajar ya Bu? Wajar, kalau cadel masih wajar ya, karena usianya masih 0-3, tetapi yang penting sudah mulai bisa dimengerti. Jadi bukan yang
apa ya, kalimatnya atau katanya tidak bermakna gitu ya. Tapi kalau cuman S jadi masih bunyi C gitu, R itu jelas ya, kalau R usia sampai itu masih biasanya rata-rata masih cadel gitu ya. Tetapi orang lain sudah mulai bisa nih memahami apa yang dia maksudkan gitu. Nah, menjadi sign apa ya, tanda-tanda yang harus kita waspadai adalah ketika ya orang terdekatnya pun bahkan belum bisa mengenali nih apa yang dia inginkan gitu, apa yang dia katakan gitu. Sign-nya di situ sebetulnya. Jadi kalau misal nih dalam keluarganya belum tahu ini ngomong apa, ini nggak tahu, itu yang menjadi ini ya Bu. Ya, jadi apa, kita perlu waspada gitu ya, karena anggota keluarga yang sehari-hari sudah bertemu seharusnya bisa nih memahami apa yang dia ucapkan. Tetapi kalau sampai nggak dipahami, artinya kan apalagi orang lain nih, berarti kan memang ada sesuatu yang kita perlu assess atau perlu kita gali lah lebih lanjut terkait tumbuh kembangnya. Ya, baik Bu. Jadi untuk keywordnya apa nih Bu, atau highlight di usia awal kehidupan itu apa? Baik, jadi sebetulnya kan karakteristiknya satu adalah tumbuhnya pesat. Gitu ya, artinya ya memang secara fisik ya terutama gitu. Nah itu yang kalau tumbuhnya sampai nggak pesat, baik berat badan, tinggi badan, ya itu juga kita perlu warning. Kemudian kalau secara sosial emosional, fase ini sebetulnya masuknya ke fase otonomi atau ragu-ragu. Otonominya seperti apa? Ketika anak usia 0-3 tahun, di akhir usia 3 tahun, mereka sudah berani mengeksplor lingkungannya dengan otonom, artinya mandiri, yaitu artinya target kita sebetulnya di situ. Tetapi ketika kita sebagai orang tua terlalu banyak ya memberi larangan-larangan, akhirnya anak menjadi ragu-ragu. Contohnya misalnya anak yang otonom berani nih explore lingkungannya, jadi dia berani nih lihat, oh ini ada kursi, aku mau panjat nih, kayak gimana sih biar aku memanjat dengan safe gitu. Dia coba satu kaki, dia coba pakai tangan dan sebagainya, otonom. Tetapi kalau dia baru berdiri pegang kursi, omanya, mamanya udah no, aduh jangan, yuk gendong aja gitu ya. Mereka nanti munculnya ragu-ragu mau explore gitu ya. Jadi ketika nanti di lingkungan baru atau ketika nanti masuk fase berikutnya di usia prasekolah 4-6 tahun, takut nih mau naik ayunan, berani nggak ya gitu. Jadi akhirnya untuk kita dudukan di ayunan banyak yang teriak-teriak misalnya gitu ya. Kemudian ketika mereka mau mencoba menyendok makanannya sendiri gitu ya, udah nanti berantakan, mami suapin aja misalnya gitu ya. Akhirnya mereka juga jadi ragu-ragu nih mau menggunakan kemampuannya. Padahal salah satu tugas perkembangan yang perlu atau harus dicapai di usia ini adalah kemandirian. Makanya kadang-kadang suka denger ya kalau anak usia segini tuh lagi susah-susahnya gitu ya. Terrible tuh kalau bahasa ininya ya, bahasa Jawanya gitu ya. Ini lagi susah-susahnya karena semuanya mau serba sendiri. Aku bisa sendiri gitu, aku aja gitu ya. Walaupun kayaknya lama banget. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh tuh nggak sabar. Dia tuh maunya apa-apa sendiri, Bu gitu. Kan kita udah telat nih waktunya ngejar mau ke kantor gitu ya. Mau ini itu, tapi dia malahan mau pakai sepatu sendiri, mau makan sendiri, padahal masih berantakan. Betul gitu ya. Justru kalau kita lihat itu nilai utama dari anak usia dini yang 0-3 tahun tuh itu kegigihannya. Kalau mereka menyerah, mereka nggak bisa jalan nih. Jatuh sekali, udahlah nggak usah latihan jalan lagi gitu ya. Tetapi kan nggak, mereka latihan jalan, jatuh, berdiri lagi, nangis sebentar, ditepuk-tepuk, ayo lagi jalan lagi. Jadi kegigihan adalah nilai apa ya? Nilai penting yang harus ada di anak usia dini. Dan ketika kita sebagai orang tua melakukan pengasuhan yang sesungguhnya tidak menstimulasi ya, karena itu tadi dengan menyepak itu apa, menyiapkan semua, misalnya makan kita siapin, kita suapin gitu, tidak melatih dia untuk menyuap sendoknya sendiri, memakai celananya sendiri gitu ya, itu sesungguhnya membuat anak menjadi nggak terstimulasi gitu ya. Nah dengan kita tadi membantu ini Mbak, melakukan ini semua itu membantu anak untuk mencapai tugas perkembangannya di akhir usia 3 tahun. Apa yang harus dicapai? Mandiri. Ya, artinya mandiri apa? Dia tahu kapan waktunya pipis. Jadi walaupun kadang-kadang suka terlambat ngomongnya, Bu, saya terus terang nggak sabar Bu, soalnya dia seringnya bilang
pipis tapi udah keluar pipisnya gitu ya. Betul, itu namanya tahap latihannya gitu. Tetapi kan kita berharap di akhir usia 3 tuh anak sudah mampu melakukan toilet training. Artinya toilet training itu seperti apa, Mam? Jadi udah tahu nih kapan waktunya PAK, BAB, sehingga udah tidak lagi tergantung pada diapers ya. Nah, ini salah satu hal yang sering terhambat, Mbak, karena seringkali kan orang tua zaman sekarang kepingin praktis ya, jadi dipampesin terus sehingga anak nggak punya alarm tubuh kapan sih dia pengen pipis gitu ya. Udah kapan sih dia sebetulnya dari mulai kepingin sampai keluar itu jedanya berapa lama gitu ya, karena dipampers terus gitu ya. Tetapi kalau nggak dipampers kan dia rasakan sensasi basah. Kalau dia pipis, dia terlambat ke kamar mandi, basah nih, nggak enak nih gitu, kalau risih gitu. Nah, anak-anak di usia 1 itu biasanya udah mulai muncul nih, gak mau pakai pampers. Udah mulai drama biasanya ya, Mam, makain pampers tuh drama, Bu, padahal kan dia masih suka ngompol. Betul, justru ketika dia udah mulai drama artinya udah muncul nih sensasi untuk dia mau mandiri melakukan toilet training. Nah, itu harus kita latih, masuknya kita di situ. Memang lingkungan utamanya justru kita sebagai orang tua, karena nanti di usia 4-6 tahun tuh udah mulai sekolah kan, prasekolah. Nah, dengan kita membantu anak mandiri, sesungguhnya kita sedang memberikan bekal apa ya, kepercayaan diri, karena anak-anak usia TK itu masih pakai pampers udah banyak yang malu. Tetapi kalau nggak dilatih di usia 0-3 nggak ujuk-ujuk bisa juga gitu loh. Jadi highlightnya di sini adalah mereka mandiri, mereka ingin mandiri, mereka gigih. Jadi jangan dipatahkan kalau lagi bolak-balik pengen pakai celana sendiri gitu ya, pengen pakai sepatu sendiri, ya kita yang spare waktunya. Kita tahu mau pergi jam 7:30, ya kita dari 6:30 dan nungguin dia pakai sepatu misalnya gitu. Karena tahu prosesnya akan lama gitu ya. Jadi bukan kita biar cepat kita kerjakan, tetapi ayo kita sesuaikan dengan apa yang sedang mereka mau kuasai gitu. Ya, berarti untuk anak usia dini itu ya, untuk 0-3 tahun harus sudah mulai mandiri, harus sudah mulai gigih gitu ya, Bu ya? Iya, jadi kemandirian itu sesuatu yang harus sudah dicapai di usia 3 tahun. Nah, gigih ini adalah nilainya, artinya apa, kekuatannya anak 0-3 tahun yang kalau di mata awam itu keras kepala itulah, tapi sesungguhnya kan itu gigih gitu ya, wujud dari gigih gitu. Jadi kita ingin orang tua, kemudian pengasuh utama itu memahami ini bukan keras kepala loh, ini gigih loh dalam menguasai apa yang dia harus kuasai, karena tujuan utamanya kan adanya kemandirian itu tadi, Mbak, gitu. Yang di luar sana kan mungkin kadang belum mengerti ya, Bu ya, kan ini kok bandel, anggal diomongin kayak gitu ya, Bu. Betul. Itu sebenarnya malah justru dia itu sedang dalam proses membentuk kegigihan, seperti itu ya, Bu, membentuk kemandirian gitu ya, kemandirian gitu. Jadi ya itu tadi misalnya contohnya nggak mau dibantu pakai baju ya, pakai celana sendiri, baju sendiri gitu ya, pakai sepatu sendiri gitu ya. Itu hal-hal yang memang harusnya dikuasai memang untuk anak usia 3 tahun ya, kalau 0 enggak ya, tapi artinya di akhir usia 3 tahun kita berharap dia sudah mulai bisa gitu dan terlatih gitu, sehingga nanti ketika masuk ke fase usia berikutnya, prasekolah itu tadi, ketika udah masuk sekolah offline itu, Mbak, kan biasanya kalau di sekolah kan sepatu dilepas gitu ya, dia udah bisa nih, bisa pakai sendiri. Kalau dia mau ke toilet, turunkan celana, dia bisa gitu ya, nggak harus dibantu atau bahkan yang lebih ekstrim misalnya masih pakai pampers gitu kan. Itu hal-hal yang memang harus dikuasai, karena tujuannya juga ketika anak nanti di sekolah tuh, satu mereka mandiri ya, dua nggak malu kan sama teman-temannya gitu ya. Kadang teman-teman diejek masih pakai pampers. Betul sering banget kita dengar gitu ya, Mbak Ami ya gitu. Jadi dia masih pakai pampers gitu ya, tuh Bu Guru kok dia masih pakai pampers sih gitu ya. Itu sebenarnya malah kasihan gitu loh anaknya kalau kita nggak bantu untuk dia mandiri di usia 3 tahun gitu, seperti itu, Mbak. Lalu untuk hal-hal yang perlu menjadi perhatian orang tua itu apa saja? Oke. Jadi setelah tadi kita ngobrol tentang karakteristik, ada fisik, sosial, emosional, kemandirian gitu ya, kita berharap moms tuh punya gambaran nih, oh berarti sampai 3 tahun nih anak harus udah bisa ABCD gitu ya. Beda-beda sedikit boleh, tetapi kalau terlalu jauh berbedanya itu tetap harus jadi suatu warning alert ya gitu, artinya harus kita waspadai, kok bisa bedanya terlalu jauh gitu ya. Nah, apa saja yang kita bisa
waspadai atau hati-hati gitu. Yang pertama itu yang kalau di usia 0 sampai 1 tahun kita bisa lihat dari kontak mata, Mbak. Gitu. Jadi kalau dililing itu ya Mbak, bahasa Jawanya gitu ya, dililing kan usia 4 bulan itu, dililing itu biasanya dia udah mulai respon, ikut ketawa nih. Nah kalau anak-anak dililing 4 bulan tapi kok diem aja atau nggak respon gitu, nah itu kita udah harus mulai, kok dia nggak respon ya, atau dipanggil namanya nggak nengok. 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun dipanggil harus berkali-kali nggak nengok. Kalau nggak ditepok gitu ya, artinya tapi tidak ada masalah dengan pendengaran ya, itu kita perlu waspadai. Atau kayak yang tadi contoh kasus yang tadi ini ya, kita harus perhatikan ada nih kontak mata gitu, tapi baru sebentar gini udah hilang lagi, sebentar gini iya udah sibuk sendiri, konsentrasinya buyar gitu ya. Itu kita harus waspada ya gitu, jangan dibiarin kemudian nanti bisa sendiri gitu ya. Tetapi itu kalau dari 4 bulan kan udah kelihatan, 4 bulan nanti 1 tahun dipanggil nggak nengok-nengok gitu ya, kemudian ada kontak mata tapi cuman sebentar, itu 1 kontak mata. Yang kedua dari keaktifannya Mbak, tadi contohnya juga sampai mamanya udah mau ikutan jatuh ya, karena anak-anak tahu-tahu udah di mana tadi teralis. Jadi sesungguhnya kan yang tadi kita sampaikan di usia 3 tahun, 2 tahun itu kan anak memang salah satu keterampilan yang harus dikuasai itu kan memanjat gitu ya Mbak ya. Boleh memanjatnya boleh gitu ya, tetapi satu dia tahu bahwa dia manjatnya pelan-pelan gitu ya, hati-hati gitu ya, kemudian waktunya bisa kelihatan. Nah kalau yang disebut super aktif gitu ya, aktif banget itu istilahnya sekedipan mata dia di teralis, sekedipan mata dia udah di mana gitu, cepat sekali pergerakannya gitu ya, sehingga juga potensi membahayakannya ada, karena kan dia kayak nggak tahu bahaya gitu ya. Anak usia 2-3 tahun emang rata-rata nggak tahu bahaya, tetapi bukan karena kecepatannya, lebih karena misalnya naik tangga dia pegangannya nggak kokoh misalnya gitu ya, dia naik meja gitu, dia nggak tahu nih mejanya bukan meja yang kokoh untuk dinaikin gitu ya. Tetapi kalau yang hiperaktif tuh itu tadi, sekedipan mata udah di mana, sekedipan mata udah di mana, cepat sekali. Kemudian ketika dia bermain, dia pindah-pindah terus nih mainannya. Jadi mainan ini sebentar belum selesai, dia udah pindah lagi. Mainan sebentar ini pindah lagi terus, enggak jenak, betul. Kalau bahasa ininya enggak jenak gitu ya, betul. Jadi satu ruangan bisa isinya mainan semua, tapi nggak ada yang dimainkan sampai tuntas gitu. Jadi kayak cepat berpaling, habis ini aku betul, mau ini, habis betul, ini aku betul, mau ini. ya gitu, betul. Aktif dan kayak nggak punya capek gitu. Nah betul. Jadi nggak ada capeknya gitu ya. Kalau kita lihat mungkin baterainya full, nggak perlu dicas sih ya, gitu. Wow, ini terus full terus gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait tadi fisik motorik ya gitu. Kalau itu tadi aktif banget, kalau ini bisa juga dia belum jalan misalnya, usia terlambat ya gitu, usia 2, usia 3 atau jalan masih titah gitu ya. Kalau 1 tahun kan masih wajar, tapi usia 3 kok masih harus kita pegangin gitu ya, kesulitan lah untuk berjalan. Jadi secara fisik motorik itu kita perlu waspada. Kemudian kalau terkait perkembangan bahasa gitu ya, yang tadi dicontohkan ya Mbak Ami. Jadi kurang bisa dimengerti gitu ya. Jadi oleh keluarganya tuh yang sehari-hari sudah ketemu juga kesulitan untuk memahami gitu ya, atau memang belum keluar bahasanya gitu ya. Jadi yang satu kata itu misalnya mi atau mam gitu ya, yang bermakna ya. Jadi bukan cuma da gitu, tapi nggak ada maknanya ya. Tetapi misalnya mam untuk mama atau maem gitu ya, ada maknanya ya walaupun satu kata di usia 1 sampai 2 tahun. Nah kalau itu belum muncul lah, itu kita juga perlu waspada ya. Jangan dibiarin aja. Kalau dalam usia 1 sampai 2 tahun kayak baru bisa mi mam itu masih wajar. Ya, 1 tahun satu kata, kemudian 2 tahun seharusnya sudah mulai 2 kata. Mi cucu bertahap ya. Mau bobo gitu ya, mobo atau walaupun hanya mobo tapi udah 2 kata gitu ya. Tapi jelas ya Bu ya. Jelas dan maknanya memang bermaksud untuk mi cucu ya, untuk minum susu, bukan sekedar dia mi cucu misalnya ngomong gitu terus, tapi orang tua nggak tahu nih artinya apa, dikasih susu kok nggak mau, berarti bukan artinya minta susu kan gitu. Dikasih misalnya mi cucu itu artinya mau baca buku gitu juga, kok ternyata kita kasih buku enggak mau juga gitu, bukan juga. Nah itu seperti itu. Jadi yang harus diwaspadai yang seperti itu. Betul. Gitu betul.
Ya, berarti ada beberapa ya Bu yang Mm-mm. seperti kontak mata, Betul. gerakan atau terlalu aktif, Mm-mm, mm-mm. kemudian ada seperti tadi perkembangan bahasanya ya Bu ya, Mm-mm, mm-mm, perkembangan mm-mm. bahasa yang tidak dimengerti oleh Betul, orang tua betul, seperti betul, itu ya Bu ya. betul. Nah, kemudian kalau untuk orang tua kini apa sih yang harus dilakukan? Ya, yang pertama memang kalau sudah ada lampu kuning seperti itu, kita sebaiknya segera datang ke tenaga kesehatan terdekat ya gitu. Artinya bisa dokter, bisa psikolog gitu ya. Kalau di rumahnya dekatnya hanya bidan, artinya tidak ada tenaga kesehatan yang komprehensif gitu ya. Bidan juga bisa nanti di screening tumbuh kembangnya sudah sesuai atau belum gitu. Seperti itu, Mbak. Berarti harus segera di ini ya Bu, ditangani, Betul, jangan betul, didiamkan saja betul, nih. betul. Jangan nunggu. Kadang-kadang seringkali kan gini Mbak, nanti bisa sendiri gitu. Ya kadang kalau orang tua yang mungkin awam gitu Betul, ya, Bu, ya betul. kadang iki udah waktune, kadang Betul, kan mikirnya seperti betul, itu ya Bu, betul. ya. Tapi padahal itu sebenarnya sudah terlambat. Sudah warning sign Iya, ya, warning sign sign maksudnya gitu. itu. Kita perlu lakukan pemeriksaan lebih jauh untuk tumbuh kembangnya sehingga kita harapannya nanti jadi nggak ada keterlambatan gitu malahan gitu. Kita Untuk bisa tangani, kedepannya. betul, kita bisa tangani lebih cepat gitu. Lalu untuk persiapannya kurang lebihnya seperti apa? Ya, kalau dari orang tua kita biasanya berharap mama papa gitu ya, bunda tuh mengingat kembali riwayat tumbuh kembangnya gitu ya, karena itu nanti biasanya di-assess ya di tenaga kesehatan dari mulai riwayat kehamilan, kelahiran gitu ya, kemudian kapan sih dia mulai tengkurap, merangkak, berjalan, kata-kata pertamanya apa gitu. Jadi biar kalau pada saat di-assess nggak ini ya, kadang-kadang di-assess ibu ini dulu lahirnya berapa kilo ya Bu gitu, usianya cukup bulan nggak gitu, berapa kilo ya Bu, Lupa. iya lupa, ini anak saya yang kesekian soalnya misalnya gitu ya gitu. Walaupun anak kesekian kan kita tetap perlu nih ya sejarah tumbuh kembangnya itu kita tetap perlu punya gitu, karena itu pasti akan ditanya gitu ya. Kemudian untuk anak sendiri kita bisa siapkan agar anak fresh dalam melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi contohnya tuh jangan dibawa pada saat anak lapar gitu ya. Pasti seringnya kan nangis nih di dalam ruangan. Akhirnya kita nggak bisa assess nih, artinya mau kita apa-apain pun udah nangis terus akhirnya kan kita tidak bisa lakukan pemeriksaan, ataupun bisa dilakukan pemeriksaan tetapi kan hasilnya merugikan untuk anak karena tertampilnya misalnya anak menolak terus gitu ya, padahal mungkin karena dia lapar, karena dia ngantuk gitu ya. Jadi biasanya kita minta anak itu diperiksa di peak time-nya, prime time-nya anak ya. Jadi misalnya prime time-nya itu dia jam 8 sampai jam 10 pagi, ya udah itu jam 8 sampai 10. Tapi kalau prime time-nya, dia baru bangun jam 9 Bu, habis itu makan, dia jam 10 nih baru on, oke jam 10. Jangan dibawa jam 8 anaknya masih tidur digendong, tahu-tahu bangun udah di rumah sakit ya. Kadang-kadang satu bingung, dua nangis karena biasanya balita begini kan sering ke tempat kesehatan tuh untuk diimunisasi, suntik. Sehingga datang melek langsung ke rumah sakit, waduh mau disuntik nih. Udah langsung cranky, sulit kita untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi siapkan anak agar fresh gitu. Kemudian kita lihatlah prime time-nya gitu tadi. Jadi waktu terbaiknya anak sehingga kita assess itu menguntungkan untuk anak gitu. Jadi kalau kita melakukan assessment itu bukan yang menguntungkan untuk kita, tapi harus menguntungkan tuh untuk anak gitu. Jadi kita singkirkan hal-hal yang mungkin membuat penilaian ini jadi nggak bagus gitu ya. Artinya itu tadi lagi ngantuk, lagi lapar gitu ya, lagi capek, atau mbaknya baru pulang kampung gitu ya. Mbaknya pulang kampung kemarin, hari ini dibawa masih sisa-sisa nangis rewel karena biasa sama mbaknya, mamanya nggak biasa pegang, anak kan juga cranky gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita minimalisir. Kemudian juga yang perlu disiapkan nih, mama papa sama oma opa juga jangan grogi kemudian ikut intervensi nih ketika kita lakukan assessment, karena kadang-kadang assessment kita itu kan seperti bermain ya gitu, tetapi kita punya tujuan-tujuan untuk melihat aspek apa gitu. Nah misalnya kita lagi nanya ke anaknya, orang tuanya yang jawabin terus, nah kapan saya bisa menilai nih, kita bisa menilai dia bisa ngomong atau enggak nih sesungguhnya gitu kan. Jadi karena dijawab terus, karena mungkin orang tuanya atau omanya tuh grogi nih, takut cucu saya dibilang terlambat, jadi dia terus yang jawabin, padahal kan emang itu yang kita mau
assess gitu ya, dan kita assess itu kan tujuannya untuk melihat sejauh mana sih anak ini dari norma perkembangan gitu ya. Artinya kan kita harapannya kan nggak jauh dari tonggak perkembangannya gitu ya. Artinya kalaupun ada varian sedikit tapi kan nggak yang ada di sana atau di sini gitu. Jadi sesuai dengan norma tumbuh kembang, sesuai dengan karakteristiknya anak seperti yang tadi kita sudah sampaikan gitu. Jadi memang kadang-kadang oma sama opa, papa mama itu ya itu tadi terlalu grogi jadi. Jadi memang harus disesuaikan dari waktu anaknya betul, sendiri, betul, dari betul. orang tua ataupun keluarga juga harus mendukung. Betul, begitu ya, betul. Jadi nggak perlu juga kita pingin tampil bagus gitu ya. Artinya kita yang jawabin biar kita kelihatan bagus kan. Tujuan assess kan kita tahu nih ada apa, ada hal yang perlu kita kejar atau enggak, sehingga kita nanti bisa lakukan intervensi atau stimulasi. Kalau kita yang istilahnya ngejawabin, yang bantuin terus kan kita jadi nggak tahu kondisi real anak. Akhirnya kan intervensi kita jadi nggak tepat. Misalnya ternyata anaknya terlambat nih bicaranya, tetapi karena nggak muncul di dalam ruang pemeriksaan, orang tuanya menjawab terus, ibunya menjawab terus, sehingga kita mau nggak mau, oke, berarti dia mungkin bisa bicara karena orang tuanya bilang bisa nih, gitu. Sehingga kita nggak intervensi nih perkembangan bahasanya, kan justru kasihan anak akhirnya sayang, akhirnya kita nggak jadi intervensi kan, gitu, seperti itu. Jadi ya memang harus ada persiapan dari anaknya sendiri, begitu juga harus dari orang tua atau pihak keluarganya. Betul. Luar biasa sekali ya Bu ya untuk materi yang sudah disampaikan, sangat-sangat bermanfaat bagi kami ya Bu ya. Ya, untuk moms di rumah yang sudah mengikuti perbincangan kami dari awal sampai akhir, kami berharap semoga moms memiliki gambaran nih tentang tahapan perkembangan anak usia dini, dan juga moms bisa melakukan penilaian untuk putra-putri di rumah. Dan tak lupa apabila diperlukan, moms bisa segera mendapatkan intervensi. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Mbak Ami. Ya, terima kasih ya Bu ya untuk informasi yang luar biasa ini. Nah, untuk Sobat Gladiol, bagi yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Dan terus dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share. RSIA Gladiol, setia melayani